Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Aulia Aryani, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu pemanfaatan radiasi gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁻⁹ Hz. Gelombang ini tidak dapat dilihat dengan mata kita, karena panjang gelombang yang sangat pendek dan jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Keduanya sama-sama terdapat dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya berkisar antara 400 sampai 700 nanometer, sedangkan kisaran panjang gelombang mikro sekitar 1 sampai 30 cm. Sifat yang dimiliki gelombang mikro adalah sebagai berikut. Pertama, refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Bila digunakan wadah memasak yang terbuat dari logam atau metal, makanan tidak akan atau lama matang karena gelombang mikro dipantulkan dan juga dapat menimbulkan bunga api atau spark. Kedua, transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil seperti gelas, plastik, kertas, keramik, porselin, sehingga benda ini tidak dipengaruhi oleh gelombang mikro. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang sebesar seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Gelombang mikro yang diserap oleh makanan akan menghasilkan panas di dalam makanan sehingga makanan dimasak atau matang. Permasalahannya, apa saja kelebihan microwave untuk ibu rumah tangga dalam menyajikan makanan? Microwave menjadi salah satu alat memasak yang cukup efisien dan hemat energi untuk dapat diandalkan ibu rumah tangga dalam menyajikan berbagai olahan makanan. Alat masak elektronik ini memang dikenal multifungsi, mulai dari merebus, memanaskan, hingga memanggang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dari microwave sehingga penggunaannya bisa maksimal dan tidak menumpuk banyak barang di dalam dapur. Yang pertama, mampu mengembalikan tekstur renyah pada makanan. Microwave dapat mengembalikan kerenyahan dari keripik singkong, kerupuk kulit, ataupun makanan sejenisnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanasinya selama kurang lebih 30 detik. Langkah ini tentu sangat membantu kita agar tidak ada lagi makanan yang terbuang dan kenikmatan dari ragam keripik tetap terjaga. Yang kedua, dapat digunakan untuk melembutkan kue. Microwave juga dapat digunakan untuk mengembalikan kenikmatan roti yang sudah kering menjadi segar dan lembut. Cara yang dapat dilakukan adalah membungkus roti dengan selembar kain yang sudah dibasahi, kemudian dipanaskan ke dalam microwave selama 10-15 detik. Cara ini tentu akan dapat menyelamatkan beragam kue dan juga biskuit yang mungkin sudah tidak enak atau akan dibuang. Yang ketiga, membuat rempah kering. Rempah menjadi salah satu rahasia untuk memperoleh kelezatan dalam berbagai jenis masakan. Apabila kita ingin mendapatkan kualitas yang tetap terjaga dari rempah-rempah pilihan, dapat mengeringkan bahan-bahan terkait ke dalam microwave. Cara untuk mengeringkan rempah-rempah agar dapat disimpan lebih lama adalah dengan membungkusnya ke dalam tisu, kemudian dipanaskan di microwave selama 2-3 menit. Setelah rempah mengering, kita dapat menyimpannya ke dalam botol kecil kedap udara.
Yang keempat, mempercepat proses memanggang roti. Ketika kita sedang membuat roti, terkadang terdapat jenis kudapan yang membutuhkan waktu jeda agar mengembang. Hal ini terkadang menjadikan waktu yang digunakan untuk menyajikan makanan menjadi sangat lama. Kita dapat menggunakan microwave untuk mempercepat proses mengembangkan adonan dengan meletakkannya ke dalam mangkok anti panas dan sedikit air di dalam gelas anti panas. Selanjutnya, kita dapat memasukkan adonan serta air tersebut ke dalam microwave dan kemudian dipanaskan selama 3 menit. Setelah 3 menit, adonan selanjutnya dikeluarkan lalu didiamkan selama kurang lebih 6 menit. Yang kelima, lebih cepat dalam membersihkan peralatan masakan. Setelah menggunakan microwave, kita juga tidak perlu bersusah payah mencuci alat masak karena tidak ada sisa makanan yang menempel di alat masak. Kita juga akan mendapatkan kelebihan lainnya, berupa makanan yang matang secara menyeluruh dan rendah lemak karena tidak memerlukan minyak. Selain itu, tidak perlu lagi membutuhkan banyak tempat untuk menyimpan barang. Manfaatan gelombang mikro yang berkaitan dengan teknologi biasa digunakan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar. Berikut adalah manfaat gelombang mikro. Yang pertama, untuk komunikasi pada teknologi radar. Yang kedua, menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang ketiga, memandu pendaratan pesawat. Yang keempat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Cara kerja gelombang mikro. Gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan 45 Mbps. Tetapi karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancarnya atau transmitter maupun penerimanya atau receiver harus berada dalam satu garis pandang. Sehingga pemasangan pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letak dan posisi untuk menghindari kemungkinan gangguan. Maka dari itu, stasiun gelombang mikro seringkali ditempatkan di puncak-puncak gunung dan menara. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa microwave mempunyai banyak kelebihan dalam kehidupan sehari-hari. Microwave mempermudah dan menghemat tenaga ibu-ibu rumah tangga dalam memasak berbagai macam makanan. Selain itu, gelombang mikro juga bermanfaat untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek, dan untuk kepentingan mendeteksi bawah laut menggunakan radar. Dan sarannya, gelombang mikro mempunyai banyak kelebihan. Namun, kita seharusnya menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan gelombang mikro tidak berlebihan atau seperlunya saja, agar terhindar dari dampak negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.